SLBN 1 Lombok Barat, sebuah ruang pendidikan yang tidak hanya berfokus pada transfer ilmu pengetahuan, melainkan juga menjadi tempat di mana nilai-nilai kemanusiaan dan inklusivitas tumbuh dengan nyata. Di sekolah ini, keterbatasan fisik bukanlah akhir dari sebuah impian, melainkan titik awal dari sebuah perjuangan panjang menuju kemandirian. Melalui pemaparan mendalam dari wakil kepala sekolah, kita diajak untuk melihat lebih dekat struktur dan karakteristik unik dari institusi ini. Kita menjadi tahu bahwa anak-anak berkebutuhan khusus, khususnya siswa tunanetra yang belajar di sini, memiliki kondisi dan spektrum hambatan yang sangat beragam. Mereka terbagi menjadi kategori netra murni yang hanya memiliki hambatan penglihatan, kategori netra plus autis yang memiliki kecenderungan hiperaktif sehingga memerlukan stimulasi konstan, hingga kategori netra plus grahita yang juga menghadapi hambatan dalam kemampuan intelektual mereka. Ragam kondisi yang kompleks ini tentu menuntut ketulusan yang sangat luar biasa, kesabaran tanpa batas, serta pendekatan personal yang sangat spesifik dari setiap tenaga pendidik dalam merancang proses pembelajaran sehari-hari. Momen luar biasa terlihat saat jam olahraga berlangsung di lapangan terbuka. Di bawah bimbingan guru olahraga dan juga wali kelas, para siswa tunanetra diajak untuk aktif bergerak dan melakukan berbagai aktivitas fisik. Kegiatan olahraga ini dirancang khusus bukan hanya untuk menjaga kebugaran tubuh mereka, melainkan juga untuk melatih keberanian, motorik kasar, serta kepercayaan diri mereka saat berada di ruang yang terbuka. Keriangan dan semangat mereka saat berolahraga memperlihatkan bahwa keterbatasan penglihatan sama sekali tidak menghalangi mereka untuk tetap aktif dan juga sehat. Masih dalam rangkaian aktivitas di luar kelas, kegiatan olahraga tersebut ternyata dipadukan secara langsung dengan latihan orientasi dan mobilitas, sebuah keterampilan dasar yang sangat krusial bagi masa depan mereka. Pada sesi inilah, para siswa dilatih secara bertahap untuk belajar berjalan secara mandiri tanpa harus selalu bertumpu pada tuntunan tangan orang lain. Mereka diajak memanfaatkan infrastruktur sekolah, yaitu jalur pemandu atau guiding block berupa garis-garis kuning bertekstur yang terpasang di sepanjang area pekarangan sekolah. Aktivitas berjalan dengan menyusuri garis kuning ini berfungsi untuk mengasah kepekaan taktil pada kaki mereka serta melatih kepekaan spasial dalam mengenali arah, memetakan ruang, dan memprediksi lingkungan sekitar secara aman. Setiap langkah kaki yang mereka ayunkan secara perlahan, rabaan kaki yang hati-hati namun tetap bergerak maju di atas garis kuning tersebut menjadi sebuah simbol perjuangan tentang bagaimana sekolah ini menanamkan fondasi kemandirian sejak dini agar mereka siap menghadapi dunia luar. Setelah aktivitas olahraga selesai, suasana sekolah berubah menjadi lebih tenang karena para siswa bersiap melaksanakan ujian akhir semester. Pada momen ini, kami para mahasiswa mendapatkan kesempatan berharga untuk terlibat langsung membantu jalannya ujian dengan membacakan soal-soal kepada masing-masing satu anak. Proses ini berjalan dengan cara yang sangat unik. Setelah kami membacakan soal beserta pilihan gandanya, siswa akan memberikan kode jawaban menggunakan isyarat jari mereka. Jika siswa ingin memilih A, maka ia harus mengeluarkan jari telunjuknya. Jika ingin menjawab B, ia harus mengeluarkan jari telunjuk dan juga jari tengah. Sementara jika jawabannya C, ia harus mengeluarkan 3 jari sekaligus, yaitu jari telunjuk, jari tengah, dan juga jari manis. Menyaksikan bagaimana mereka berpikir dan dengan mantap dan memberikan isyarat jarinya memberikan ruang refleksi yang sangat mendalam bagi kami tentang arti sebuah perjuangan dalam belajar. Melalui momen UAS ini pula, apa yang disampaikan oleh wali kelas menjadi sangat relevan, di mana tingkat kesulitan soal ujian memang harus disesuaikan dengan kondisi masing-masing anak. Tantangan terbesar yang kerap dihadapi sehari-hari adalah saat harus menjelaskan konsep-konsep abstrak seperti yang dipaparkan oleh Bapak Topan. Makanan yang bergizi. Hal yang real yang akan kita pelajari misalnya dalam kita menjelaskan bentuk burung. Burung itu miniaturnya harus persis kayak burung. Tidak boleh tidak persis. Dan burung kecil harus persis seperti burung kecil pada umumnya. Kalau burung yang sudah bertelur persis seperti itu supaya konsepnya tidak salah. Karena ini pernah terjadi. Waktu gurunya menjelaskan, burung itu sebesar tangannya Pak Guru. Akhirnya pada saat dia contohkan ke temannya, oh burung itu sebesar genggam tangannya saya.
beda kan genggam tangan dewasa dengan anak kecil. Konsep-konsep yang seperti itu yang memang kita hindari supaya mereka tidak salah persepsinya itu. Pemanfaatan garis kuning saat olahraga serta pelaksanaan UAS hari ini juga membuka mata kita mengenai pentingnya fasilitas penunjang yang ramah disabilitas. Di lingkungan SLBN 1 Lombok Barat, aksesibilitas fisik seperti handrail atau pegangan tangan dan rem jalur landai memang sudah diupayakan, meski secara standar masih memerlukan pengembangan. Namun, tantangan nyata justru ada di luar sana. Minimnya guiding block dan peta denah ramah disabilitas di fasilitas publik ditambah dengan rasa khawatir orang tua yang berlebihan seringkali membuat ruang gerak anak-anak ini menjadi terbatas dan membuat mereka pasif saat kembali ke lingkungan rumah. Guru kelas di SLB berarti siap memikul tanggung jawab yang sangat besar, mulai dari mengajarkan mata pelajaran umum tingkat tinggi seperti biologi dan juga geografi, hingga menempatkan diri sebagai sahabat tempat bersandar saat siswa memasuki masa pubertas. Rasa sayang yang sangat besar dari para siswa melahirkan kepatuhan yang sangat luar biasa, di mana mereka begitu menghormati kehadiran dan juga suara gurunya. Melalui langkah kaki mereka di atas garis kuning dan semangat juang mereka dalam menjawab soal ujian hari ini, kita belajar bahwa dengan aksesibilitas yang tepat dan juga dukungan lingkungan tanpa rasa cemas berlebih, anak-anak hebat ini mampu melangkah pasti menuju masa depan mereka. Terima kasih kepada SLBN 1 Lombok Barat yang telah menginspirasi kita semua.